Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, YouTube Suheri Gultom, Menara Doa setiap pagi jam 5. Saudara pasti diberkati. Setiap bangun pagi, saudara lihat YouTube Suheri Gultom, sudah ada Menara Doa pagi. Setiap jam 5 pagi. Saudara, hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, disiplin diri membentuk pribadi berdampak. Saya menyapa shalom bagi saudara yang di live streaming, dimanapun saudara berada. Saya berkata Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetaplah semangat di dalam mengikuti channel yang ada di GBI Pelita dan Suheri Gultom. Hari ini kita belajar dari kitab 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 13. Disiplin diri membentuk pribadi berdampak. Slide berikutnya. Disiplin adalah langkah konsisten dalam ketaatan, kepatuhan kepada nilai-nilai aturan. Kedisiplinan membawa keberhasilan dalam hidup. Sama-sama katakan, kedisiplinan membawa keberhasilan. 1, 2 ya. Kedisiplinan membawa keberhasilan. Yang punya suara harus diucapkan. Yang tidak punya suara boleh diam. Berarti kalau tidak ucapkan berarti dia tidak punya suara. Oke. Kedisiplinan membawa keberhasilan. 1, 2 ya. Kedisiplinan membawa keberhasilan. Bilang sebelahnya, kedisiplinanmu membawa keberhasilan. Bilang sebelahnya, ayo disiplin. Perubahan kecil disertai disiplin akan membawa kepada perubahan besar. Saudara mau mengalami perubahan besar, mulailah dengan perubahan kecil. Contoh malam tidur jam 11. Jam 10, tadi malam jam berapa? Nampak kok dari wajahmu melos, ngantuk. Itu pasti karena pengaruh tadi malam. Tidurmu jam 1, jam 2, dengar khotbah seperti mimpi. Melihat pendeta kayak terbang-terbang. Karena engkau belum ngopi. Atau tidurmu mungkin tadi malam jam 1, jam 2. Saudara harus melatih. Saudara tidur jam 10. Saya tidur jam 10. Paling hebat jam 11, jam 10 saya sudah pasti ngantuk-ngantuk. Kenapa? Saya melatih diri jam 10. Saudara, karena kalau saudara tidur jam 10, bangun jam 5, 7 jam, racun-racun dikeluarkan. Kalau saudara tidur jam 2, jam 3, racun menumpuk di tubuhmu. Sakit penyakit akan menumpuk. Itu ilmu kedokteran. Jadi perubahan yang besar dimulai dengan perubahan kecil, betul? Perubahan kecil mulai dari jam tidur nanti malam. Nanti malam siapa yang merencanakan tidur jam 11, jam 10, coba jam 11, jam 10. Siapa yang merencanakan jam 12, jam 1, jam 2, maju ke depan. Kita doakan ini manusia-manusia yang tidak bertobat di 2025 ini. Ya, masih jam 1, jam 2, staf gereja saya bilang, waduh kalau kau flu-flu karena kau tidur jam 1, jam 2. Pasti, apa itu obat? Kalau orang kurang tidur, jawabnya tidur jawabnya, betul nggak? Kalau saudara kurang tidur, apa obatnya? Tidur, bukan vitamin, bukan kopi. Ya ingat tidur itu jam 8 jam. Jangan karena engkau tadi kurang tidur, jadi tidur dengar khotbah. Saya tahu loh siapa yang tidur. Yang termenung pun aku tahu. Lihat saya, tapi pikirannya pangsit. Perubahan kecil disertai disiplin akan membawa kepada perubahan besar. Penting disiplin, disiplin bangun pagi, disiplin memperbaiki tempat tidur, disiplin olahraga, pola makan, disiplin. Oh, saudara disiplin olahraga, disiplin pola makan, pasti berat badan makin lama makin lebih turun. Saya pun lagi berjuang untuk disiplin di situ. Sama, semua kita belum sempurna. Nah saudara, sekali lagi, mulai dengan perubahan kecil. Ya, mulai nanti malam tidur jam 10 atau jam 11, bangunlah besok jam 5. Apalagi saudara anak gadis mau punya suami, punya calon mertua. Malu nanti mertuamu itu, kok itulah kau pilih. Yang bangun jam 7, bangun jam 8. Menyesal lah mama memilih jadi menantu. Iyalah, mama mertuamu udah bangun jam 5, cuci piring. Piringmu pula yang dicuci yang tadi malam tidak kau cuci, piring Indomie kuah yang kau masak.
Saya berdoa saudara mulai perubahan kecil. Perubahan kecil aja, disiplin dengar khotbah ibadah. Disiplin coba dengar khotbah ini, fokus. Nggak usah ada yang main HP. Saudara fokus ya. Saudara, disiplin apa saja yang perlu kita bangun agar hidup kita menjadi pribadi yang berdampak. Tadi saya katakan disiplin membawa keberhasilan. Katakan 1, 2 ya. Disiplin membawa keberhasilan. Hadap-hadapan ucapkan 1, 2 ya. Disiplin membawa keberhasilan. Berarti kalau saya balikkan kalimatnya, orang yang tidak berhasil adalah orang yang tidak disiplin. Betul. Orang yang tidak berhasil keuangan karena engkau tidak disiplin mengatur keuangan. 2025 Januari masih pinjam utang, Februari utang, Maret utang, Desember utang. Udah mati pun dikejar yang punya uang kau saudara. Jangan ya, bilang sebelahnya, jangan berutang lagi dek ya. Bilang sebelahnya, jangan berutang lagi dek. Kecuali emergensi lah, emergensi tahu ya. Anak terancam sekolah, sekali lah, janganlah berkali-kali. Terancam listrik diputus, sekali bolehlah. Jangan bulan depannya juga utang lagi. Terancam karena tabrakan, sakit penyakit, mau operasi, oke lah. Tapi kalau setiap kali, setiap hari, itu kan karena kau tidak disiplin. Tidak disiplin, percayalah orang disiplin tadi saya katakan berhasil ya. Sama-sama katakan orang disiplin pasti berhasil. 1, 2 ya. Tanya sebelahnya, kau orangnya disiplin gak? Tanya sebelahnya. Cobalah, jawab aja, diskusi sebentar. Tipe-tipe yang di sebelah itu orang disiplin gak? Kalau kau lihat asal datang terlambat, betul? Betul? Kemudian asal janji bohong. Saudara, saya mengajak sama saudara, ayolah membuat engkau berhasil bukan hanya Tuhan Yesus, dirimu juga. Tuhan udah pasti kepingin kita berhasil. Tapi dirimu loh, perbuatanmu itu menunjukkan kau tidak mau berhasil. Saya gampang melihat orang gak mau berhasil. Perbuatan dia. Kehidupan sehari-harinya. Ngawur ngidul, ngomong sana, gosip, habiskan waktu, lari sana, lari sini. Orang sibuk menciptakan mobil tanpa supir. Orang menciptakan bagaimana orang terbang sendiri dari Medan ke Nias, sedang diciptakan. Orang sedang memikirkan, udah antar negara orang bisa sekarang terbang gini, terbang sendiri. Mungkin saudara terawat, lihat aja di YouTube. Saya udah lihat di YouTube. Bukan lagi naik pesawat, terbang aja udah pakai apa? Pakai kayak gini, dia pakai penyeimbang. Pernah nggak lihat begini? Sampai di GB Pelita. Betul, lihat YouTube. Tapi saudara, apa yang saudara pikirkan? Ngomongi orang, kepo orang lain, urus orang lain, ngomongi tetangga, ngomongin nasib orang, nasibmu pun kacau. Dia ngomongin nasib orang, nasibnya pun kacau. Itu apa? Ingat itu Galatia 6 ayat 4, don't kepo, itu ayatnya. Itu Galatia 6 ayat 4, ayatnya itu don't kepo. Jangan urus orang lain, itu Galatia 6 ayat 4. Urus kerjaanmu sendiri. Ya, jangan capek lah. Saya rindu 2025 ini mengalami spektakuler lah. Apa kata orang tentangmu? Alah, nggak usah anggap sampah itu. Saya begitu, EGP emang gue pikirin. Aku gak makan dari kau. Aku gak hidup dari kau. Dan aku tidak mengganggu kau. Dan sorga tidak melewati rumah kau. Untuk apa kau dengar omonganmu? Siapa kau? Kau adalah lembu. Bahasa Inggrisnya itu ya. Ya. Apa? Ada orang baperan loh, sikit-sikit apa kata orang. Aduh, aku kasihan banget loh lihat orang di kampung. Di kampung itu paling peduli apa kata orang. Dan kalau sakit dia gak peduli samamu, ngapain? Sakit, dia pun peduli samamu kalau kau jatuh supaya digosipi dia. Orang lebih peduli samamu kalau engkau hancur, kau cerai, kau berantakan, paling suka orang. Supaya ada modal gosip. Lihatlah udah hancur dia kan, udah hancur dia. Kau berhasil, gak dipuji. Satu kesalahanmu kau dijatuhkannya. 1000 kebaikanmu kau dilupakannya. Itulah manusia. Itu manusia asal ibu toh. Nah, satu kesalahanmu dia ingat terus sampai mati. Tapi 1000 kebaikanmu tetap dilupakan dia. Makanya saya bilang bertemanlah dengan orang yang suka sama. Jauhilah orang yang tidak suka samamu. Bertemanlah dengan orang yang tulus mengasihimu.
Kita kembali ke khotbah ya. Disiplin apa saja yang perlu kita bangun agar hidup kita menjadi pribadi yang berdampak. Latar belakang nats daripada kitab Timotius ini adalah Rasul Paulus menuliskan kepada muridnya. Nama muridnya Timotius yang usianya di bawah 40 tahun. Muda belia, katakanlah ini mungkin 20-an, 30-an, tidak dibuat umurnya tapi sangat muda. Paulus menuliskan dan membimbing Timotius seorang gembala jemaat di Efesus. Saya sudah ke Efesus tahun lalu. Saya sudah pergi ke Efesus. Efesus itu di Turki. Ada di situ Asia kecil. Jadi Turki itu 3% masuk Eropa Barat dan 97% masuk Asia. Sehingga perbatasan itu ada di sana. Saya melihat kota Efesus yang dulu dibangga-banggakan di Alkitab oleh Paulus, di mana di situ gembalanya adalah Timotius, begitu luar biasa pelayanan, gereja, kegerakan, sekarang tinggal puing-puing. Hampir tidak ada gereja, hampir saya tidak jumpai ada gereja. Yang ada sejarah, dulu di sini Rasul Paulus, di sini pernah ada Filipus, di sini pernah ada Rasul ini, di cerita doang, histori. Tapi sudah tidak ada lagi kegerakan itu di sana. Kita berdoa supaya Tuhan yang bekerja. Paulus mengingatkan Timotius yang masih muda supaya menguatkan doktrin, menguatkan pengajaran, karena masuk pengajar-pengajar palsu, melarang masalah makan ini, jangan makan ini, jangan makan itu. Masalah kawin mengawinkan di sana bebas, perzinahan bebas, percabulan juga bebas. Ada dewa-dewa, ada berhala-berhala. Saya sampai ke tempat di mana ada tempat pemujaan berhala yang sangat diagung-agungkan di Efesus. Saya melihat tempat itu yang dulunya adalah gereja menjadi tempat pemujaan dewa-dewa berhala, dewa-dewa yang mengundang perzinahan, percabulan. Di mana di rumah Tuhan itu dulu tempat ibadah, sekarang mereka membuat menjadi tempat perzinahan, percabulan. Karena itu sejarah saya duduk, saya lihat, saya foto dan ada bacaannya. Siapa rasul yang pernah mati di sini, siapa rasul yang pernah datang kemari. Saya bersyukur sempat datang ke sana. Tapi yang saya mau maksudkan adalah Rasul Paulus mengingatkan Timotius, ajarkan tentang Tritunggal, ajarkan tentang Yesus adalah Tuhan, ajarkan tentang keselamatan. Karena banyak pengajar-pengajar palsu yang mulai mengajarkan keselamatan bukan oleh anugerah saja, tapi harus begini, harus begini. Sehingga banyak orang tersesat pada waktu itu. Dan Rasul Paulus membimbing muridnya Timotius supaya kuat dalam pengajaran, kuat dalam ibadah. Sehingga saudara tidak mudah terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran saksi Yehova. Yang mengajarkan Yesus bukan Tuhan. Yang saudara tahu itu melalui foto-foto, melalui buku-buku yang bergambar-gambar. Dan suka duduk-duduk di pajak, di pasar. Itu ada gambar-gambar di buku-buku yang saudara pernah lihat. Itu adalah saksi Yehova. Apa bedanya dengan kita? Jauh sekali berbeda. Bagi kita mereka itu adalah sesat. Kenapa kita tidak setuju dengan saksi Yehova? Karena mereka tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Bagi mereka Yesus itu adalah manusia yang sempurna, manusia utama. Bagi kita dia adalah Yesus Tuhan. Juru selamat, Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun sampai kepada sorga, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Maka kalau belum kuat dasar imanmu, jangan mau diskusi dengan mereka. Tolak saja. Kau tolak aja belum tentu pergi. Mereka akan datang kembali. Itu ciri-ciri mereka pantang menyerah. Dan terlalu banyak orang-orang yang dulunya bergereja di gereja A baik-baik, sekarang jadi pengikut mereka. Bertambah-tambah jumlah mereka. Bahkan gereja mereka di mana-mana sama semua. Saudara boleh lihat di mana-mana gedung sama. Saya mengasihi mereka, tapi untuk pengajaran yang diajarkan oleh mereka, kita katakan tidak setuju. Kita adalah Kristen yang artinya pengikut Kristus. Pengikut Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara harus paham, ada lagi pengajaran yang mulai menyaksikan Tritunggal. Ada lagi gereja yang mengajarkan bahwa Yesus sepertinya bukan Tuhan. Hati-hati. Di sosial media ini banyak berseliweran. Katanya bisa kau asal baik-baik saja bisa selamat tanpa Yesus. No.
Harus bersama Tuhan Yesus. Sebaik apapun saudara, tanpa Tuhan Yesus tidak bisa selamat. Kita harus final, harus mengikut Tuhan Yesus. Sebaik apa, seamal apa, tidak ke sorga dia tanpa Tuhan Yesus. Ada yang percaya hanya Allah Bapa dan Allah Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mereka kurang tahu, kurang paham. Kita sudah final. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam satu kesatuan yang esa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh dipisahkan. Setara, satu tapi tiga, tiga tapi satu. Orang yang percaya Tuhan Yesus dulu baru bisa mengerti itu. Kalau tidak percaya Tuhan Yesus, dia pakai otaknya, kupastikan dia tidak percaya. Makanya nggak perlu berdebat. Saudara, kenapa saudara percaya Allah Tritunggal? Karena saudara sudah memiliki Roh Kudus. Sehingga cara memandangmu engkau percaya. Tapi kalau saudara memahami Allah Tritunggal dengan pemahaman pikiran, pasti saudara tolak 100%. Karena nggak bisa dipikir-pikirkan Allah. Boleh kita pakai pikiran kita, tetapi kita harus lebih percaya Allah lebih daripada pikiran kita. Siapa manusia yang memikirkan Tuhan, membatasi Tuhan? Kalau dia menjelma jadi manusia kan bisa. Tuhan jadi manusia kan bisa. Manusia jadi Tuhan tidak bisa. Maka kita kenal waktu SD inkarnasi. Allah berubah wujud menjadi manusia. Maka ketika dia jadi manusia, dia manusia 100%, Allah 100%. Harus paham ini. Ketika dia berkata sakit di kayu salib, manusianya sakit. Ketika di Taman Getsemani dia merasa stres, ketakutan, manusianya ketakutan. Tidak ada Allah takut. Kemanusiaannya ada rasa khawatir, takut, betul. Karena dia seperti kita manusia biasa. Jadi saudara jangan mau dibohong-bohongi. Oleh karena itu, yang pertama disiplin dalam ibadah dan dalam ajaran. Saudara, beribadah, berbakti adalah kegiatan yang membutuhkan disiplin. Itulah sebabnya sering ditinggalkan oleh sebagian orang. Ibrani 10 ayat 25 katakan jangan tinggalkan ibadahmu. Saya berterima kasih hampir mungkin 250 ke 300 ibadah satu ini. Saudara disiplin beribadah hari Minggu. Bisanya kalian gak ibadah hari ini. Pilihan kalian bisa jalan-jalan ke Sembahe, Brastagi. Bisa aja kalian pergi ke mall. Banyak orang memilih ke mall, tidak ibadah. Saudara tadi malam capek tapi masih mau ibadah. Walaupun kelihatan kok wajahmu capek agak begini berjuang lihat saya. Sarangeo. Perjuanganmu kuhargai. Paling tidak kau berjuang itu loh, berusaha untuk beribadah. Walaupun kau berharap Tuhan semoga cepatlah khotbah ini. Panggilan Kampung Tengah sudah memanggil saya. Saya berdoa saudara, ayo saudara beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan. Ada banyak orang semakin banyak masalah semakin tidak mau ibadah. Semakin doanya nggak dijawab. Ada pelayan jumpa saya katakan baru beberapa waktu yang lalu saya jumpa pelayan. Dia berkata, Pak Pendeta, Pak Gembala, doaku nggak dijawab Tuhan. Supaya aku punya anak. Tapi sampai sekarang belum punya anak. Uang sudah kuhabiskan ratusan juta untuk anak. Tapi nggak dapat. Ada orang kuliah tidak beribadah punya anak berceceran terus. Tiap tahun jatuh satu, keluar satu, keluar satu. Sementara aku udah berjuang ke sana ke dokter A habis ratusan juta, tapi aku tidak punya. Untuk apa ibadah? Untuk apa gereja kalau saya pun tidak punya keturunan? Pelayanan sudah. Sekeluarga pelayanan. Suami istri pelayanan habis-habisan tapi nggak dapat anak. Untuk apa ke pelayanan? Udah umurku 35 tahun kata seorang anak gadis. Nggak dapat juga jodoh. Saya mau katakan kepercayaan yang sejati adalah walaupun doamu tidak dijawab, engkau tetap beribadah. Katakan walaupun doaku tidak dijawab, aku tetap percaya. 1, 2 ya. Kurang ikhlas. Itulah orang yang beriman sejati.
Walaupun doamu tidak dijawab, bisakah seorang pendeta sakit minta sembuh tapi mati? Bisa? Bisa. Saya minta sembuh, kalau saya mati ya itu udah waktu Tuhan. Kematian adalah keuntungan, Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus. Maka saya mau katakan sama saudara, latih dirimu beribadah. Jangan tinggalkan, semakin banyak masalah semakin beribadah. Keluargaku yang di YouTube, semakin engkau tertekan dibuat pasanganmu, dibuat suamimu, dibuat istrimu, atau mertuamu, iparmu, siapapun yang menekan engkau. Saya hanya berkata, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu. Artinya apa? Semakin banyak tekanan hidupmu, datanglah ke Tuhan. Semakin banyak sakit penyakitmu, datanglah kepada Tuhan, bukan datang ke dukun. Ada banyak orang yang saya tahu, pergi ke dukun ketika sakit. No way, no way. Jangan pernah pergi ke dukun. Pergilah ke Tuhan Yesus. Di kampungmu banyak orang pergi ke dukun. Bilang sebelahnya, jangan pernah ke dukun. Bilang sama dia, yakinkan sebelahmu itu bukan anak dukun. Pastikan coba. Coba pastikan, coba lihat anak dukun nampak itu, coba kelihatan. Pastikan sebelahmu itu tidak mau ke dukun, amin. Tidak mau jimat-jimat. Tidak mau tahyul-tahyul nenek moyang. Jangan mau tahyul-tahyul nenek moyang saudara. Kita baca 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Dan ayat yang ke-13 ya. 6 sama-sama kita baca. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Terus, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saudara, ayat ini berkata adalah latihlah dirimu beribadah. Pada ayat yang ke-8 dikatakan saudara, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Pentingkah saudara olahraga? Bilang sebelahnya, kamu olahraga apa kesukaanmu? Tanya sebelahnya. Tanya sebelahmu tujuh, apa olahraga kesukaannya apa? Ada orang kan kalau di gym kan fitness, angkat begini. Tapi ada juga orang di fitness matanya yang bergerak-gerak, lihat-lihat perempuan. Ya olahraga mata, ada ya. Saudara harus olahraga. Saudara ya, saya mengembangkan olahraga 1 jam jalan kaki dalam sehari saya wajib jalan kaki. Kadang pagi, siang atau sore. Saya jalan, itu penting, jalan cepat. Untuk menolong kesehatan tubuh saya. Tapi yang lebih penting apa? Latihan ibadah. Ayat 8, latihan ibadah kenapa sangat penting? Karena dia mengandung janji Tuhan. Karena dia mengandung kekekalan. Badan ini dari tanah kembali ke tanah. Ini tidak kekal. Tetapi roh yang ada dalam kita itu bersifat kekal. Roh yang ada dalam dirimu tidak pernah mati. Kalau saudara dalam Tuhan Yesus, saudara punya iman bahwa saudara akan memperoleh hidup yang kekal. Maka kalau orang bertanya, kalau engkau mati malam ini, kemana pergi? Ayo sama-sama bagi saudara yang percaya, kalau malam ini kita meninggal dunia, kemana kita pergi? Amin. Percaya ke sorga? Kenapa kita ke sorga? Karena anugerah, karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Aku diselamatkan oleh karena kasih karunia. Aku diselamatkan oleh karena anugerah. Bukan oleh perbuatan, bukan karena usaha kita. Tetapi orang yang menerima keselamatan, mengerjakan keselamatan dengan berbuat baik. Dengan pekerjaan baik. Jangan saudara bilang, saya ke sorga tapi hidupnya berzina. Hidupnya dalam kebohongan, hidupnya di dalam ketidakteraturan, kerakusan, pertikaian, iri hati, dendam, benci.
Kalau saudara berkata hidup diselamatkan, ada tanda-tanda keselamatan, ada tanda-tanda manusia baru dalam diri saudara. Saudara disiplin dalam ibadah dan dalam ajaran. Berikutnya, kata ibadah dalam bahasa aslinya Eusebia. Ini hampir mirip ini dengan patung Yesus yang besar itu, terbesar di Asia Tenggara ya. Apa namanya? Sibiabea, ya hampir mirip namanya. Eusebia dengan Sibiabea. Belum pernah ke Sibiabea? Pergilah ya sebelum Tuhan Yesus datang ya. Tapi yang pasti tidak perlu kau sembah patung itu. Ya, jangan sesat nanti ya sampai ke sana. Tapi di rumah pagi-pagi nggak baca Alkitab. Jumpa patung. Ingat, Allah kita ruah, roh, tidak berwujud. Jangan sembah patung. Ya, jangan sana aneh-aneh kulihat. Ada yang nangis saja. Ya udahlah, mungkin kagum dia oke lah. Kagum dia kan, tibo naik. Itu tibo tinggi karena memang didesain tinggi. Ada juga patung yang kecil, betul nggak? Patung yang kecil. Pokoknya nggak boleh kau sembah ya. Nggak boleh kau percaya, nggak boleh itu kau buat jimat, kau beli patung Yesus sebelahmu tidur. Aman. Sebelahnya salib Yesus. Setan nggak takut dengan patung. Setan takut dengan roh Allah yang ada di dalam diri saudara. Haleluya, amin. Ya. Kok bisa lari ke Sibiabea kita ya kan? Karena bahasa aslinya lidahku sudah mulai terpeleset Eusebia. Makanya banyak itu waktu teologi bahasa-bahasa Yunani, Ibrani. Tapi nggak apa-apa, satu-satu boleh kita pelajari. Arti ibadah menurut daripada bahasa aslinya, ibadah tidak sesempit yang kegiatan berbakti bersama setiap minggu seperti ini. Jangan hanya ini kita pikirkan. Ini salah satu bagian ibadah. Tetapi harus mewujudkan dalam tindakan. Jadi ibadah yang nyata itu adalah dalam tindakan kita. Kita sekarang beribadah secara ibadah tata gereja. Tetapi yang lebih apa yang kita alami dalam gereja ini kita nyatakan, kita hidupi. Terlebih saya pengkhotbah, harus duluan saya hidupi apa yang saya khotbahkan. Saya akan sangat berdosa di hadapan Tuhan kalau mengkhotbahkan yang tidak kulakukan. Berdosa seorang pendeta berani berkhotbah tidak melakukan khotbahnya. Salah besar di hadapan Tuhan. Makanya yang paling berat berkhotbah bukan cara berkhotbah, bertanggung jawab dengan isi khotbahnya. Berapa orang saya tawarkan khotbah banyak nggak berani. Kenapa nggak berani? Aku belum layak, aku pun nggak layak. Semua kita dilayakkan Tuhan. Aku pun tidak sempurna, kau tidak sempurna, aku tidak sempurna. Kenapa aku berani? Oleh kasih karunia Tuhan dan ku pertanggungjawabkan. Kalau aku salah, saya minta ampun sama Tuhan. Tapi seorang pengkhotbah harus menghidupi. Saudara ingat ya, pelayan Tuhan itu bukan hanya orang di mimbar ini. Semua di orang percaya adalah pelayan Tuhan. Katakan saya pelayan Tuhan. Bilang sebelahnya engkau juga pelayan Tuhan. Mungkin saudara berpikir, tapi aku nggak punya gelar STH. Seperti saya ada MA, itu Magister of Art, Misiologi, S2 Teologi di bidang misiologi. Tapi bukan harus ada gelar pendeta. Bukan harus ada gelar evangelis. Setiap saudara bekerja untuk Tuhan adalah pelayan Tuhan. Ibu rumah tangga mengurus anak-anak, itu pelayan Tuhan. Saudara bawa Grab, bawa Betor, jual tomat, jual cabai, dokter, guru, tentara, pengacara. Setiap pekerjaan saudara untuk Tuhan, Tuhan bilang engkau adalah pelayan Tuhan. Setiap pendeta yang khotbah untuk uang, pelayan uang, bukan pelayan Tuhan. Kalau seorang pendeta khotbah untuk terkenal, pendeta khotbah untuk uang, dia bukan pelayan Tuhan, pelayan uang. Hamba Tuhan artinya bekerja untuk Tuhan.
Maka Kolose 3:23 dikatakan, kerjakanlah segala sesuatu segenap hatimu untuk Tuhan. Kolose 3:24 dikatakan, sebab dari Tuhanlah upahmu. Sehingga saya mau katakan semua saudara, kalau saudara mahasiswa, saudara pelayan Tuhan lewat mahasiswa. Engkau berkata, kuliahku ini untuk Tuhan. Jadi pelayan Tuhan jangan identikan orang seperti kami ini di mimbar. Bukan. Kami pun tidak pelayan Tuhan kalau kami bekerja untuk uang. Kalau kami bekerja untuk keterkenalan, untuk harga diri kami, kesombongan kami. Tapi kalau kami bekerja untuk Tuhan, kami pelayan Tuhan. Dan saudara bekerja di marketplace, dimanapun saudara bekerja, asal untuk Tuhan, itu adalah pelayan Tuhan. Salah satu tugas Timotius adalah untuk menghadapi ajaran sesat yang mengancam jemaat. Ajaran yang benar tentu tidak dapat secara instan, namun perlu tekun dan memakan proses. Seorang yang mau berdampak harus terdidik dalam soal-soal pokok iman dan ajaran yang sehat. Ini bisa dimulai dengan belajar memahami dan terus mendalami pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saudara, saya mengatakan sama saudara, punyalah dasar-dasar kekristenan. Paling tidak kalau ditanya orang, kalau engkau mati kemana? Anak bertanya kepada mak, mak kalau mama meninggal kemana? Mama bilang pula, nggak tahu. Mamanya lebih parah lagi, ke neraka. Ada loh orang lebih yakin dia mengucap neraka. Saya udah jumpai loh. Aku jujur aja lah Pak ya, jujur aja Pak. Kalau aku mati ke nerakanya aku Pak. Kok yakin engkau? Aku bilang, karena aku tahu dosaku Pak. Banyak orang udah lebih bangga mati ke neraka loh. Dulu kan takut loh. Kalau mama kita dulu bilang, kalau waktu kecil kita melawan dia, ke neraka kau nanti ya. Oh jangan gitu lah mak. Aku kerjakan nyapu, aku kerjakan cuci piring. Anak nakal ke neraka. Sekarang ke neraka, enak. Jumpa artis, orang terkenal. Saudara punya pengakuan iman Allah Tritunggal, pegang dasar itu. Yesus adalah Tuhan, punya dasar itu. Saudara yang saya kasihi. Yang kedua, kita belajar disiplin dalam keteladanan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Sebelumnya, 1 Timotius 4 ayat 7 dulu ya. Coba dibuka Bang. 1 Timotius 4 ayat 7. Supaya saudara di sini, sama-sama kita baca 1-2 ya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ya, saya berdoa setiap saudara tidak percaya lagi dengan cerita-cerita di kampung yang banyak menceritakan hal-hal mitos. Coba aku tanya, mitos atau fakta? Kalian dipilih ya, mitos atau fakta? Tunggu dulu. Waktu seseorang meninggal dunia, ada yang membuat garam di peti. Mitos atau fakta? Mitos. Ya, oke ya. Orang pergi menguburkan, dilarang kita melihat ke belakang. Orang nyapu malam, dilarang nyapu malam. Orang gunting kuku malam, dilarang minum gunting kuku malam. Lahir berenya, dipotong rambutnya. Mitos atau fakta? Ya, mitos ini mitos. Katanya nanti supaya disehat, ada pamannya mengapakan dia gunting rambut untuk 7 bulan. Ada orang hamil, supaya jangan datang pelasit atau makhluk halus, taruh gunting di perutnya. Supaya jangan datang setan katanya, mitos atau fakta? Iya, sekarang masih ada loh. Orang hamil pakai gunting di perutnya. Saya diperingati praktek. Kan semua kan buka baju. Apa ini aku bilang? Rata-rata bawa gunting. Udah gunting lagi di bawah. Apa ini aku bilang? Dia bilang anti pelasit. Maksudmu? Supaya jangan datang makhluk halus. Di kampung kami banyak kali makhluk halus mengganggu bayi-bayi. Mengganggu kandungan. Anti.
Tapi di sini ada salib, gue bilang. Yang mana kau percaya? Salib atau gunting? Dia bilang, dua-dua. Ini disebut sinkritisme. Sinkritisme mempercayai dua-duanya. Percaya kepada Tuhan Yesus, percaya ke setan. Kita tidak boleh. Ingat hukum pertama, akulah Allahmu. Jangan ada ilah lain. Jangan ada lagi percaya yang lain selain percaya Tuhan Yesus. Jangan percaya perbintangan. Kau bintang apa? Sikit-sikit kau jatuh cinta. Oh kau bintang ini ya, Scorpio ya, Dragon ya. Dragon Ball. Jangan percaya lagi sio-sio. Wah kau sio apa? Sio ular. Jangan, percayalah kepada Tuhan Yesus saja. Kalau udah percaya Tuhan Yesus saja. Jangan lagi percaya perama-perama, lihat tanganmu. Wih, belokan. Habis belokan, ada naikan. Yang benar itu di telapak tanganmu. Coba buka telapak tangan dua-dua. Aku tanya. Coba buka, dua-dua. Yang punya telapak tangan. Ada enggak gambar garis M di tanganmu? Ada M. Coba cek baik-baik. Ada enggak M? Itu artinya adalah mati dan mati. Artinya apa? Kita pasti mati. Itu mitos atau fakta? Kita pasti mati. Mitos atau fakta? Fakta. Itu lebih jelas kan M. Mati. Ini enggak, jangan sampai saudara jadi aneh-aneh, percaya. Aduh Tuhan, udah lama kalian orang Kristen cuci muka di kuburan. Supaya jangan ingat-ingat. Supaya jangan didatangi. Mitos atau fakta? Taunya kalian semua. Bilang sebelahnya, jangan lakukan mitos. Bilang sebelahnya. Pernah orang bertanya ke saya, jadi Pak Pendeta gak boleh cuci muka di kuburan? Boleh. Asal karena kau supaya segar. Supaya biluk di matamu kau hilangkan. Tapi gak boleh mengandung kepercayaan. Kita percaya hanya pada siapa? Katakan, saya hanya percaya Tuhan Yesus. Saya tidak percaya mitos. Saya tidak percaya apa kata tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Apalagi nenek lampir. Jangan, aduh Tuhan, mau masuk rumah baru juga langkah kaki kanan, kaki kiri kenapa? Aku bingung juga. Saya enggak anti adat ya. Saya ini bulan hari Jumat ini saya berangkat ke Jakarta, ada acara adat. Saya datang, saya tulang harus mengulosi dan diulosi. Nggak ada masalah sama saya. Sepanjang ulos itu adalah simbol. Yang penting ulos nggak ku sembah. Ngerti ya? Nggak ku percayai ulos itu berkatnya amaku. Tuhan Yesus yang berkatku. Tapi itu kan budaya, simbol itu loh. Ada orang kan sampai nggak mau punya simbol. Karena dia bilang ini sudah disembah-sembah oleh nenek moyang segala macam. Terlalu jauh analisa dia. Udah dia lah itu. Saya pun nggak mau bertengkar. Cuma saya percaya Tuhan Yesus. Tapi tidak menghilangkan simbol. Simbol korang Batak ulos. Ya, saya tidak anti adat. Tapi saya juga bukan raja adat. Waduh, untuk jadi raja adat itu ada lesnya itu. Entah berapa SKS itu pokoknya. Pokoknya kalau udah kuliah raja adat itu ngomong, pokoknya lebih hebat daripada pendeta lah. Udah sama lah pokoknya. Pokoknya lancar semua. Kayak saya kan lancar khotbah kan karena sudah biasa khotbah. Kalau mereka pokoknya kasih mic langsung, yang di mana ini, yang ini kemana? Ikut tuh sodo, Aku kalau udah jumpa raja adat, iya. Ya betul, kalau saya udah jumpa raja adat gak aku bilang lagi, aku pendeta, gak aku bilang begitu. Kalau jumpa raja adat kan aku kan jadi, namanya udah rajanya dia. Pun jadi, ya kemana saya? Marga apa kau? Bultum, di sana. Oh, sana. Karena salah duduk bisa bahaya loh. Tuhan Yesus. Disiplin dalam keteladanan ya, sikit lagi bang ya, jangan bangkit dulu. Udah tahu aku bergerak kan. Lihat tandanya jam terbang udah tinggi. Belum bergerak mereka sikit aja mau bergerak udah tahu aku. Tahan dulu. Disiplin dalam keteladanan ya. Sekali lagi saya mengajak sama saudara, bukan anti adat, tapi jangan pindahkan imanmu.
Kalau ada orang membuat acara apapun, apa artinya? Tanya. Kalau artinya sudah kepercayaan, jangan lakukan. Imanmu hanya percaya ke Tuhan Yesus. Tapi kalau sekedar budaya atau simbol, silakan. Itu namanya kita diberi Tuhan suku Nias, suku Batak. Ya, kepercayaan tidak boleh. Kepercayaanmu jangan jadi sinkritisme. Artinya percaya Tuhan, percaya berhala-berhala. Disiplin dalam keteladanan. 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan. Sama-sama kita baca. Jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Timotius walaupun muda, kata Paulus, walaupun kau muda, jadi teladan. Pesanku samamu, ini masih muda-muda. Jumpa orang tua, kau lebih teladan dari orang tua yang tidak takut Tuhan. Karena ada orang tua masih genit. Nenek-nenek masih genit. Kalian kalau sudah janda, jangan lagi aneh-aneh perbuatan kalian. Pilih, mau janda seterusnya sampai mati, atau janda genit, atau janda kembang. Enggak, saya serius loh. Maaf, mama saya janda umur 35 tahun. Anak 4. Dia memilih 37 tahun. Anak dia memilih tidak menikah lagi. Boleh saja orang menikah karena kematian. Tapi jaga kehormatanmu. Jaga kesucianmu. Karena saya menjumpai ada janda-janda yang mengganggu suami orang lain. Beberapa ini yang saya tangani. Yang lagi saya tangani nih, konselor. Justru janda itu mengganggu suami orang lain. Pesanku sama saudara, jangan ganggu suami orang lain. Jangan sakiti anak-anak mereka. Jangan sakiti hati istri mereka. Kalau kau sakiti istri mereka dan anak-anak mereka, doa mereka sampai ke surga, habis hidupmu. Dan kalau engkau sudah janda berpikir tidak mau lagi menikah, jaga kekudusan. Jaga kesucian. Jaga pakaianmu, cara bicaramu, di sosial mediamu. Saya bersosial media live, tapi firman Tuhan. Saya tidak mau mengundang ibu-ibu lain untuk menggoda saya. Ya, siapapun yang sosial media bisa digoda. Banyak perselingkuhan dimulai dengan Facebook, Instagram, TikTok. Banyak perselingkuhan di situ. Saya berdoa jangan. Hati-hati dengan sosial mediamu. Jadi teladan. Teladan apa yang paling penting? Perkataan. Coba lihat slide berikutnya terakhir. Teladan dalam perkataan. Jaga perkataan. Kolose 4 ayat 6 dikatakan. Pilihlah apa yang kau katakan. Itulah Kolose 4 ayat 6. Tahu Bapak Ibu? Saya berkhotbah, kutanya dulu, kupilihnya kata-kataku? Betul kan? Kupilih. Kedua, aku ngomong sama istri sama anak-anakku, kupilihnya kata-kataku? Kupilih. Lebih lagi kupilih. Khotbah aja kupilih, ngomong sama istriku kupilih. Sehingga kata-kataku satu kata pun tidak menyakiti dia. Sangkin kupilihnya. Sangkin kupilihnya kata-kataku, kata-kata memberkati istri, membangun istri, memuji istri, mendukung dia, mensupport dia. Itu juga untuk anak-anakku, udah capek dari kuliah, capek dari sekolah, capek pekerjaan. Kata-kataku kupilih, memberkati dia, mendukung dia, mensupport dia. Saudara jumpa dengan saya, kata-kataku pasti kupilih. Bagaimana setiap saudara jumpa aku, saudara diberkati, disemangati, disukacitai, saudara semakin mencintai Tuhan. Saya berdoa, jaga kata-katamu. Teladan kata-katamu. Apa arti rambut putih? Menjadi teladan. Berhikmat, berpengalaman. Orang tua bukan makin menjadi-jadi. Orang tua semakin jadi teladan. Berikutnya jaga apa? Tingkah lakumu. Jaga teladan tingkah lakumu. Jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh perbuatanmu. Jangan. Baik dalam sosial mediamu, please tolong perhatikan baik-baik. Apakah itu berkat bagi orang? Saudara boleh menghibur diri. Tapi jangan sampai orang menilai. Ketika saudara bermain sosial media, semua orang melihatmu.
dan menilaimu berkualitas atau tidak berkualitas. Saudara harus mulai mencek. Setiap ada kalimat di Facebookmu, saudara akan dinilai orang berkualitas atau tidak berkualitas. Statusmu adalah kualitasmu. Maka lihat di Facebook saya, Instagram saya. Tidak ada kata-kata kosong. Tidak ada kata-kata sembrono. Setiap kata-kataku kupikirkan, karena itu internasional. Siapapun bisa masuk. Jaga. Berdoa dulu sebelum sosial media. Apakah ini berkat atau ini kosong, sia-sia. Apalagi pelayan Tuhan. Orang bilang gini, pelayan macam apa ini? Kalau sempatlah saya di sosial media, nari-nari. Rege, goyang-goyang, hey. Kira-kira kalau aku khotbah di sini, masih hormat? Sampai pakai baju seksi saya, hormat kalian? Jujur aja, mana hormat ke nama saya? Kan ku jaga kan? Kalian juga yang dimimbarin jaga. Setiap boleh bersosial media doa dulu, Tuhan yang bagus-bagus silakan. Bukan kularang nyanyi ya, terhormatlah. Pikirkan, tanya dulu orang lain. Kalau aku begini cocoknya menurutmu? Sesama pelayan, tanya dulu. Kalian juga sama pelayan, kalau aku begini cocok dulu. Jangan pakaiannya seksi-seksi. Saya larang tuh staff full timer yang kalau sosial media. Pakaian-pakaian seksi, kau udah stop aku bilang. Malu saya. Saya habisi kalau staff full timer. Saya larang mereka pakai rok-rok mini. Malulah saya bilang. Staf gereja pakai rok mini. No, saya bilang. Saya mau jadi teladan. Yang ketiga teladan apa? Hidup dalam kasih. Yang keempat kesetiaan. Yang kelima kesucian. Jaga kesucian. Anak-anak gadis, jangan mau tanganmu dipegang siapapun sebelum diberkati. Jangan mau. Sekarang LGBT pun meningkat. LGBT meningkat. Baru konseling dengan saya. Kasusnya meningkat. Thailand, negara nomor 1 yang mensahkan homo. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Lahir saya baru pulang dari Singapura, perempuan dengan perempuan di publik, di mall ciuman. Kau bayangkanlah kalau ada perempuan dengan perempuan ciuman di mall. Di taman bunga. Saudara pikir ini enggak banyak? Banyak. Jaga anak gadis. Anak-anak perempuan kalau pacaran jangan kamu dekat-dekat. Kalau kami laki-laki kau dekat-dekati gini, kontak-kontak kami itu langsung. Kalau enggak kontak karena kami homo. Gak ada, saya pun kalau salah dekat-dekat sama kalian masih kontak juga. Semua kami normal. Jagalah kekudusanmu, jaga. Jangan lagi nonton pornografi ya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.